Ya, Pak, saya dengar informasi bahwa khususnya di Kecamatan Arsel sudah mulai dilaksanakan salah satu program PTSL ya. Inti program PTSL itu yang khusus di desa-desa maupun kelurahan itu apa Bang sebenarnya Bang? Ya, jadi program PTSL ini merupakan program strategis nasional ya, yang merupakan prakarsa dari Bapak Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan di daerah-daerah sampai ke pedesaan. Nah, di mana stakeholder pelaksananya adalah BPN. Nah, dengan PTSL ini diharapkan nanti karena itu adalah pengukuran secara sistematis lengkap, maka diharapkan nanti ketika itu menjadi desa lengkap, tidak ada lagi persoalan-persoalan atau sengketa yang bersifat sengketa lahan, karena semua masing-masing sudah terpetakan oleh BPN. Nah, di dalam PTSL ini kita sangat berterima kasih sekali dan apresiasi karena masyarakat yang tadinya tidak memiliki sertifikat, tidak mempunyai dasar hukum untuk kepemilikan haknya, maka ini mempunyai sertifikat dan mempunyai kekuatan hukum, di mana nantinya pada tahap akhir daripada kegiatan PTSL ini adalah desa lengkap atau kelurahan lengkap, sehingga semua ruang-ruang yang ada di kelurahan di desa itu terpetakan semua oleh BPN. Itu harapannya. Tapi pada intinya dengan ada PTSL ini apakah tidak overlap dengan hutan produksi nantinya Bang? Yang mana kawasan kita ini kan termasuk hutan produksi. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, jadi yang dilaksanakan pemetaan oleh BPN ini terlepas dari hutan produksi. Jadi tidak masuk ke dalam kawasan hutan produksi. Karena yang dipetakan adalah yang betul-betul bisa menjadi peta bidang. Setelah peta bidang tidak ada sengketa dan lain sebagainya, maka akan menjadi sertifikat. Untuk hutan produksi di kesampingan untuk sementara. Oh, tapi bagaimana nanti jika terjadi overlap? Sementara ini kan hutan produksi kan pusat nih, Ya. dari legal standing untuk kejelasan informasi itu. Nah, sementara masyarakat kita masih belum mengetahui. Jika terjadi sesuatu ke belakang, apa jadinya nanti? Ya, jadi ketika BPN mengadakan cek lapangan pengukuran ya melalui titik koordinat segala macam, maka nanti kelihatan bahwa itu masih dalam kawasan hutan produksi. Ketika itu dinyatakan masih hutan produksi, maka tidak akan dijadikan sertifikat. Oh, berarti artinya dari masyarakat dari desa itu sendiri koordinasi dengan dinas kehutanan atau bagaimana Bang? Bisa mengetahui mereka di situ? Di BPN sudah tahu mana itu hutan produksi, mana itu APL dan sebagainya. Oh, di wilayah Arsel ini berapa ribu diperkirakan Bang kalau untuk bikin PTSL Mio? Kalau diperkirakan kemarin usulan itu sekitar 10.000 dari Arsel, dari berbagai desa kelurahan yang ada di Arsel. Namun perkembangan akan merubah data itu karena ada desa-desa yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk kegiatan PTSL ini, dan itu dialihkan ke desa yang siap untuk melaksanakan itu. Sebenarnya persyaratan yang sangat prinsip itu apa juga Bang? Yang sangat prinsip adalah dia mempunyai lahan yang sudah dimiliki dengan surat pernyataannya, atau dikatakan sekarang itu surat pernyataan kepemilikan atau SKT. Setelah itu ketika turun ke lapangan, maka yang berbatasan pun menunjukkan bahwa itu memang milik dia, jadi tidak ada persoalan. Itu saja syaratnya. Tapi kalau dengan sudah syarat dia punya SKT, ada dasar dari kelurahan, tapi ternyata dia tidak di PTS kan, apa yang menjadi problemnya nanti? Walaupun dia tidak masuk dalam PTSL ya, dalam artian dia tidak menginginkan adanya sertifikat ya, tapi lahannya punya dia tetap diukur, tetap dilakukan pengukuran untuk mengetahui peta bidang. Jadi dia sampai peta bidang. Nah, keinginan program ini adalah semua kawasan yang ada di desa kelurahan itu terpetakan semua, meskipun tidak dijadikan sertifikat. Sehingga ketika ada persoalan dalam arti pengajuan sertifikat oleh pihak tertentu, akan ketahuan itu milik siapa. Nah, itu akan mempermudah kita selaku aparat pemerintah daerah untuk mengetahui lebih jauh kepemilikan tersebut sengketa atau tidak. Jadi menghindari dari penyerobotan gitu. Siap, itu betul. Oke, demikian informasi kami kepada Camat Arut Selatan terkait dengan program PTSL di Arut Selatan.
Ya Bang, saya lihat juga Bapak tadi kan menghadiri ini deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas. Apa sampai sejauh maksud dan tujuannya itu apa deh Bang? Ya, jadi tadi kan kita melaksanakan dari BPN Kabupaten Tanjung Barat di Avila ya, melaksanakan deklarasi eksternal pencanangan pembangunan zona integritas kantor Pertanian Kabupaten Tanjung Barat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, tujuannya adalah bahwa kita sama-sama menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat korupsi pada waktu pelayanan. Nah, alhamdulillah sekali pencanangan ini sehingga setiap masyarakat berurusan yang image-nya setiap pelayanan itu menurut masyarakat ada segala pungut dan lain sebagainya, sekarang tidak ada. Artinya kita bersih dari korupsi, bersih dari pungli dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada hari ini juga Ibu Bupati telah menerima penghargaan sebagai terbaik satu kita dalam hal kabupaten bebas korupsi. Alhamdulillah. Jadi sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh BPN tadi pagi. Jadi ini suatu sejarah ya Bang lah, yang mana Bupati Kota Waringin Barat menerima ya Ya. piagam penghargaan ya. Ya. Itu dari siapa tuh Bang? Dari Kementerian Hukum dan HAM. Oh, Kemenkumham ya. Oke, ya, makasih Bang.